Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, selalu semangat dan bahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Maret 2022. Lukas pasal 13 ayat 13 dan 14. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Mengasihi sesama dan sahabat. Saudaraku, apakah yang timbul dalam hati kita jika kita melihat orang yang sedang menderita? Jika kita memiliki rasa yang normal, pastinya kita merasa sangat iba. Tapi apakah rasa iba saja cukup? Tentu tidak. Sebagaimana yang ditunjukkan Yesus dalam perumpamaan seorang yang tergeletak di jalan pada hari Sabat. Tapi karena alasan mau bersahabat dulu sehingga sesama Yahudi tak mau menolongnya, kecuali ada seorang Samaria yang sering diremehkan oleh mereka. Tidak pakai menunda waktu, langsung menolongnya. Lalu Yesus memuji apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Yesus pun menghadapi hal yang sama. Ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, ia melihat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit karena dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun, hingga bungkuk punggungnya dan tak dapat berdiri lagi dengan tegak. Yesus berbelas kasihan padanya dan tergerak menolongnya. Yesus menumpangkan tangan atasnya, seketika itu juga ia menjadi sembuh dan memuliakan Allah. Namun proses penyembuhan itu ternyata memancing amarah kepala rumah ibadat karena tindakan itu dipandang memiliki unsur bekerja. Yesus memahami motif amarah kepala rumah ibadat itu. Ia tahu bahwa semua itu karena kemunafikan semata. Padahal bagi Yesus, tindakan menyembuhkan berarti membebaskan perempuan itu dari roh yang telah menyiksanya selama belasan tahun, sehingga ia bisa memuji Tuhan atas kelepasan itu. Yesus memprioritaskan untuk membawa orang pada pengenalan akan Tuhan dengan benar daripada mengupayakan tidak bekerja pada hari Sabat. Pada hari itu, orang memuliakan Allah. Saudara sekalian, peraturan agama atau peraturan gereja memang harus ditegakkan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama. Karena Sabat memang penting dan ketetapan Allah sendiri yang tak bisa dilanggar. Namun menegakkan peraturan itu jangan sampai menutup mata kita atas hal-hal yang substansial, hal-hal yang urgen yang harus segera dilakukan. Jangan sampai rangkaian aturan dan tata tertib gereja menghalangi kita dalam memberitakan Injil, melihat yang terdesak, demi semua pelayanan berjalan dengan baik. Berbagai peraturan itu perlu disesuaikan dengan konteks, asalkan tidak melanggar ajaran pokok iman kita. Dengan demikian usaha membawa orang untuk mengenal Tuhan yang hidup, mengerjakan pekerjaan Allah, melangsungkan pekerjaan dalam gereja dan jemaat, mengajarkan firman-Nya jauh lebih penting daripada sekedar menegakkan peraturan gerejawi. Namun alangkah baiknya saudara sekalian jika bisa menyeimbangkan keduanya. Ibadah yang sesungguhnya adalah mempraktikkan kasih kepada Allah pada saat yang sama juga sedang mempraktikkan kasih kepada sesama. Siapakah wanita ini? Walau tidak dijelaskan latar belakangnya, tapi dapat kita mengira bahwa dia bukanlah perempuan yang punya nama. Sebab bagi Yesus tak penting status sosialnya. Yesus sedang mengangkat derajat perempuan ini di hadapan Tuhan. Kita mementingkan menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Menolong sesama yang sedang menderita adalah tindakan terpuji bagi Tuhan Yesus, lebih daripada melakukan peraturan. Saudara-saudaraku, namun kenyataan dalam hidup ini
Kadang-kadang kita memilih-milih siapa yang lebih dahulu kita bantu, kita tolong. Kita kadang-kadang memandang bulu. Kita kadang-kadang mementingkan peraturan daripada menolong sesama. Kadang peraturan gereja yang berbelat-belit, sehingga menolong sesama kadang-kadang harus tertunda karena kita menunggu peraturan ditegakkan lebih dahulu. Saudara-saudaraku, biarkanlah firman ini menolong kita dan membuka mata kita bahwa menolong sesama yang membutuhkan lebih daripada kita menegakkan peraturan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami belajar lebih gesit untuk melihat apa yang harus kami kerjakan. Menolong sesama kami yang menderita lebih penting daripada hanya menegakkan peraturan-peraturan gereja. Walaupun itu penting, tetapi kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami mengutamakan apa yang harus kami utamakan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan pemberitaan Injil dalam dunia ini dengan baik. Hamba-Mu mendoakan seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, supaya Tuhan menolong kami bersama-sama, digerakkan oleh belas kasihan, untuk senantiasa mengingat orang-orang yang perlu kami bantu, yang memerlukan kehadiran kami dalam segala situasi hidup mereka. Kepada saudara-saudara kami saat ini yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, utuslah anak-anak-Mu untuk mengasihi mereka dan menunjukkan kasih Allah kepada mereka, sehingga banyak orang yang menikmati Tuhan dalam cara hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Apapun keadaan umat-umat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, khususnya mereka yang sedang mendengarkan renungan pagi, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu dan hadir dalam setiap keadaan hidup mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, sehingga mereka juga memuliakan Tuhan. Oleh karena belas kasih-Mu mereka alami dari hari ke hari. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berseru. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.